Jumpa lagi dengan saya Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab 2 ya, elektrokimia. Jadi di buku saya ini ada bab 2, bab 1 kita anggap sudah selesai sementara ini ya. Bab 2 kita masuk ke bagian elektrokimia. Ya, di sini ada tulisan elektrokimia. Dari buku Maestro kelas 12 ini. Kita akan menyetarakan reaksi redoks, ya, reaksi reduksi oksidasi. Ada dua contoh, yang pertama suasana asam dan kedua suasana basa. Nah, sebelumnya di YouTube sebelumnya kita sudah membahas di YouTube sebelumnya ya. Itu kita sudah membahas 4 seri ya. 2 itu seri pelajaran. Nah, ini sebagai acuan kita ini. Seri kimia kelas 12 menyetarakan persamaan reaksi redoks. Jadi bisa Anda saksikan dulu. Ini dasarnya. Di sini dijelaskan apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi, bagaimana cara menentukan suatu reaksi sebagai reaksi reduksi dan suatu reaksi adalah reaksi oksidasi. Kemudian juga di situ diketarakan bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Jadi kalau di dalam soal tidak disebutkan, maka kita anggap suasananya asam. Itu ada di YouTube pertama ini, ya. Menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Itu ada 7 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7. Dengan contoh soalnya. Diambil dari contoh soal di buku ini. Maestro kimia ini. Kemudian yang kedua, seri kimia kelas 12 reaksi redoks dalam keadaan basa atau dalam suasana basa. Jadi harus disebutkan ya, kalau suasana basa itu harus disebutkan. Kalau suasana asam itu kita anggap kelebihan H+. Kalau suasana basa itu kelebihan OH-. Jadi OH- akan muncul di ruas kiri. Ya. Nah, langkahnya sama saja dengan menyetarakan persamaan reaksi redoks suasana asam. Langkah 1 sampai langkah 7. Nah, kemudian ditambah dengan 2 langkah, langkah ke-8 dan langkah ke-9. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang menyetarakan reaksi redoks suasana asam. Ya, jadi saya ulangi tapi langkah-langkahnya tidak saya sebutkan. Ya, silakan disaksikan di YouTube sebelumnya ini ya. Itu jelas sekali ya. Sangat dasar. Oke. Kita ambil dari halaman 68 Maestro Kimia MK bab 2 ya. Jadi kalau Anda buka ini di sini ada halaman 68 ya. Nah, ini ada halaman dimulai dari halaman 67 ini ya. Ini ada soalnya ini ya. Ya, ini adalah soal UTBK 2019 ya, saya bikin soal esai. Sebetulnya soalnya soal MC nih, jadi ada pilihan A, B, C, D, E-nya. Oke, saya baca soalnya. Sebanyak 20 ml larutan KMNO4 0,2 M. Ya, jadi ada larutan KMNO4. Larutan itu biasanya pakai aqua begini. Tepat bereaksi ya, jadi tidak ada sisa. Dengan 80 ml larutan H2C2O4. Gitu ya. Jadi dia akan bereaksi nanti dengan H2C2O4. Nah, sesuai persamaan kimia belum setaranya. Ini diketahui nih. Jadi ini adalah persamaan reaksinya. Ya. Berdasarkan ion-ion. Jadi reaksi ini nanti yang akan kita setarakan. MnO4- ditambah C2O4 2- ditambah H+ menjadi Mn2+ tambah CO2 ditambah H2O. CO2 ini gas ya. Nah, yang ditanyakan volume gas CO2 yang dihasilkan. Jadi ini berapa volumenya?
Ya, di sini mililiter sebetulnya. Ya, jadi pilihan gandanya itu di mililiter. Berapa mililiter volume dari CO2 ini? Pada 0 derajat Celcius 76 cm Hg. Anda sudah tahu gas pada keadaan ini disebut STP, ya, Standard Temperature Pressure, yaitu gas berada pada suhu standar 0 derajat dan tekanan standar 76 cm Hg atau 1 atmosfer. Ya, yang diketahui adalah 20 meter. Nah, ini di sini KMNO4 ini kalau kita uraikan, dia ini garam yang terdiri dari kation K+ ditambah anion MnO4-. Ya, jadi kalau Anda lihat ini koefisiennya 1:1. Ini 1, ini juga 1. Nah, ini yang diketahui KMNO4, ya, 20 ml 0,2 M. Nah, Anda sudah tahu mililiter itu kalau kita kalikan M itu milimol. Jadi kalau ini kita kalikan itu tuh jadi milimol. Jadi 4 milimol. Ya, 4 milimol. Ini. Jadi ini 4 milimol. Nah, yang ini akan terurai menjadi, maka ini 1:1, maka MnO4-nya juga akan sama dengan 4 milimol. Ya, jadi ini sudah diketahui ini 4 milimol. Itu ya, ini sudah diketahui 4 milimol. Nah, kita ditanya CO2 gas. Maka kalau di sini disebutnya habis bereaksi, jadi nggak ada yang sisa. Maka CO2 ini bisa kita hitung kalau kita tahu angka koefisien reaksinya semua pada reaksi setara. Jadi CO2 bisa kita dapat nanti. Ya, kita bisa dapat berapa mol. Dari reaksi setara ya, dari reaksi setara. Karena itu kita perlu menyetarakan reaksi ini. Supaya kita bisa dapat angka koefisien MnO4- dan angka koefisien CO2. Ya, reaksi setara. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu molnya, kita bisa dapat volumenya. Lewat pernyataan bahwa 1 mol gas pada keadaan STP itu sama dengan 22,4 liter. Ya, ini. Jadi kalau 1 mol, kalau milimol, ini kan kebetulan yang ditanya mililiter ini, kalau Anda lihat di pilihan ganda. Ya, kalau mililiter ini milimol. Jadi 1 milimol gas pada keadaan STP itu sama dengan 2,24 mililiter. Ini. Ya, jadi kalau kita dapat milimol dari CO2 dari reaksi setara, maka otomatis mililiternya ketemu. Ya, jadi tugas kita yang utama adalah menyetarakan reaksi, gitu, menyetarakan reaksi. Nah, bagaimana menyetarakan reaksi? Kalau tidak ada keterangan, kita anggap suasana asam. Di sini nggak ada keterangan kan? Jadi kita anggap suasana asam. Nah, pertama kita harus pisahkan reaksinya, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Sementara ini kita nggak peduli mana yang reduksi, mana oksidasi. Bisa kita dapat nanti, dan itu nggak ditanyakan. Yang penting kita tahu bahwa MnO4-, ya, MnO4- ini berubah menjadi Mn2+, ya, jadi MnO4- berubah menjadi Mn2+. Itu yang penting. Yang kedua, C2O42- berubah menjadi CO2. Nah, itu yang penting kan? Berubah menjadi CO2. Nah, inilah langkah pertama ya. Langkah pertama yang kalau Anda saksikan di YouTube ini. Jadi reaksinya harus kita pisahkan setengah reaksi. Ini setengah reaksi pertama, ini setengah reaksi kedua. Kemudian langkah kedua, kita samakan yang bukan oksigen. Jadi Anda lihat ini ada oksigen. Jadi yang kita samakan adalah Mn. Ya, Mn-nya yang kita samakan. Di ruas kiri dan di ruas kanan. Itu yang kita samakan ya. Di sebelah kiri Mn-nya 1. Di sebelah kanan Mn-nya juga 1. Jadi sudah setara ya. Sudah setara.
Jadi ini satu, sudah setara. Itu langkah kedua, ya. Kemudian langkah ketiga, kita harus di sini ada oksigennya ada 4, baru oksigen kita urus. Di sini oksigennya itu ada 4, di sini nggak ada, ya. Maka itu artinya di sini harus ditambahkan dengan air supaya setara, ya. Jadi ini 4O kan, supaya setara. Di sini juga 4O, ya. Jadi tambahkan H2O yang kurang. Di sini ada 4 oksigen, maka di sini 4 H2O. Tapi apa akibatnya kalau kita tambahkan 4 H2O? Maka di sini akan terjadi 8 hidrogen. Di ruas kanan akan ada 8 hidrogen. Sementara di ruas kiri nggak ada hidrogen. Nah, itu diseimbangkan dengan H+. Sebanyak 8. Ya, sehingga seimbang. Ya, itu kira-kira langkahnya. Nah, setelah itu kita lakukan, jadi yang setelah O seimbang dan hidrogen seimbang, maka berikutnya yang kita seimbangkan adalah muatan. Ya, berikutnya yang kita seimbangkan adalah muatan. Di ruas kiri, total muatan di ruas kiri dan total muatan di ruas kanan harus sama. Ya, hukum kekekalan muatan. Nah, kalau Anda lihat di ruas kiri ini, muatannya MnO4 min, ya, min kali 1, jadi min 1. Ini plus kali 8, jadi plus 8. Jadi ini tuh muatannya plus 7. Sebelah kanan, H2O nggak punya muatan, netral. Ini 2 plus kali 1, plus 2. Nah, ini kan nggak seimbang ini. Nah, yang muatannya lebih positif itu harus dikurangi. Ya, harus dikurangi. Ya, dikurangi 5 kan. Nah, dikurangi 5 itu artinya ditambah 5 elektron. Karena elektron bermuatan negatif. Jadi min 5 ini sama dengan ini. Ya. Jadi kita tambahkan elektron ke muatan yang lebih besar. Plus 7 lebih besar dari plus 2. Jadi di ruas kiri yang kita tambahkan. Nah, di sini Anda sudah bisa tahu kan, kalau elektron ditambahkan di kiri, itu adalah reduksi. Jadi ini tuh reduksi. Reki, ya, singkatannya reki. Ya. Reduksi ditambahkan di sebelah kiri. Reki. Oke, ya. Jadi reduksi ini reaksi reduksi. Kan Anda sudah tahu kalau ini reduksi, maka ini adalah oksidator. Gitu kalau misalnya ditanya, ya. Ini oksidator. Oke, tapi itu nggak ditanya. Ini caranya seperti itu. Udah, selesai. Reaksi pertama, setengah reaksi pertama sudah selesai. Sekarang setengah reaksi kedua. Sama. Pertama kita samakan dulu selain oksigen. Selain oksigen adalah karbon. Di sini karbonnya ada 2, di sini karbonnya hanya ada 1. Berarti di sini harus dikalikan 2 kan? Di sini kalikan 1. Sehingga karbonnya seimbang. Setelah karbonnya seimbang, oksigennya 1 kali 4. Di sini oksigennya 4. Di sini oksigennya 2 kali 2, 4 juga. Sudah seimbang. Sudah seimbang, jadi nggak perlu lagi kita tambahkan H2O. Hidrogen nggak ada, sudah seimbang juga. Terakhir muatan. Muatan kan? Di sini muatannya berapa? Min 2 kali 1, min 2 di sini. Ya, di sini muatannya ya, min 2. Oke, betul. Di sini muatannya 0. 0 ya, karena CO2 ini tidak punya muatan, 0. Nah, di sini min 2, di sini 0. 0 lebih besar ya. Lebih positif. Jadi harus dikurangi 2 kan? Ini harus dikurangi 2. Dikurangi 2 artinya ditambah 2 elektron. Jadi di ruas kanan ditambah 2 elektron. Jadi selalu begitu. Kalau setengah reaksi pertama itu di sebelah kiri ditambahkan elektron, maka setengah reaksi kedua pasti di sebelah kanan. Kalau dua-duanya di kiri pasti ada salah itu. Ya, jadi 2 ya, sudah betul. Oke, jadi reaksi ini adalah reaksi oksidasi, OK ya, OK, oksidasi. Jadi reaksi ini reaksi oksidasi. Sehingga kalau Anda mau tahu reduktor, ini reduktornya. Ya, yang mengalami oksidasi adalah reduktor. Jadi reduktornya adalah C2O42-. Kemudian kalau sudah selesai, setengah reaksi 1 sudah seimbang,
setengah reaksi 2 sudah seimbang. Nah, langkah berikutnya akan kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan, elektronnya harus hilang. Maka kalau di sini 5, di sini 2, berarti KPK-nya 10. Maka ini harus kita kalikan dengan 2. Ini kita harus kalikan dengan 5. Ya, sehingga ini akan hilang. Karena ini jadi 10, ini jadi 10. Oke. Kalau sudah itu baru kita jumlahkan. Gitu. Nah, di dalam menjumlahkan ini yang kita perlukan itu hanya MnO4 ya, yang diketahui kan MnO4. Ya, dan CO2. Jadi yang kita kerjakan kan ini multiple choice sebetulnya. Ya, multiple choice. Ya, kalau misalnya kita mau langsung jawab multiple choice ya, cukup kita urus MnO4 min dan CO2. Ya. Jadi MnO4-nya kita lihat nih, 1 kan dikali 2, berarti ini 2 MnO4. Nah, yang di sini kita urus juga cuma CO2. Jadi ngapain yang lain kita urus? Ya kan? Diurus CO2. Ya. Nah, CO2-nya berapa ini? Koefisiennya 2 dikali 5, 10. 10 CO2. Nah, ini aja yang kita urus. Ya. Kenapa? Ya, karena di sini, dari sini kita bisa lihat tadi kan. Ya. Tadi kita lihat. Ini 4 milimol kan? MnO4 ini 4 milimol. Tadi kan gitu sudah kita hitung 4 milimol. Maka kita bisa dapat CO2 sekarang. Koefisiennya 10. Maka ini 10 dibagi 2 dikali 4 milimol. 4 milimol. Maka dia dapat 20 milimol. Nah, 20 milimol CO2. Kemudian tadi juga kita sudah bilang 1 mol gas pada STP 22,4 liter. Kalau ini mililiter, ini milimol. Nah, ini kan milimol. Tinggal dikalikan kan. Jadi sama volumenya sama dengan 20 milimol kali faktor konversi ya. Milimol di pembilang, berarti konversinya harus di penyebut. Ini harus di penyebut. 1 milimol. Nah, yang ini di pembilang 22,4 mililiter. Maka apa yang Anda dapat? Milimolnya bisa hilang. Nah, 20 kali 22,4. 224 kali 2. 400. Ya, 448 mililiter. Ini jawabnya. Inilah yang Anda pilih di pilihan ganda. Ya, jadi ini soal pilihan ganda. Saya rubah ke esai. Ya, jadi seperti itu soalnya ya. Yang pertama ini. Tentukan volume gas CO2 yang dihasilkan diukur pada 0 derajat Celcius dan 76 cm Hg. UTBK 2019. Jadi jawaban Anda, volume gas CO2 yang dihasilkan diukur pada 0 derajat Celcius dan 76 cm Hg adalah 448 ml. Dan untuk mendapatkan ini Anda harus dapatkan koefisien MnO4 dan CO2 dari reaksi setara. Bagaimana menyetarakan reaksi setara dalam suasana asam barusan kita jelaskan. Dan kalau Anda mau tahu caranya yang terinci pelan demi pelan, Anda saksikan ulang seri kimia kelas 12 menyetarakan persamaan reaksi redoks. Demikian penjelasan kita tentang menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam ya, yang kita ambil dari soal UTBK 2019. Ya, karena buku ini memang masih baru, sehingga dia meliput UTBK sampai 2019. Ya, sehingga cukup baru dibandingkan dengan buku yang terbit pada tahun 2016 atau 2017. Itu soal UTBK-nya mungkin hanya sampai SBMPTN 2015 atau paling tinggi SBMPTN 2016 ya. Itu keunggulan buku ini, buku maestro saya yang baru ini. Ya. Dan contoh soalnya juga komplit ya, baik materi testing masuk di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, sehingga bisa dipakai referensi dengan baik. Begini yang pertama kita berikan, jadi sekali lagi tolong disaksikan ini, seri kimia kelas 12 menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Di sini itu detail, terinci. Ada contoh soalnya juga,
mungkin ada 2, sehingga ini hanya memperkaya Anda, ya, supaya Anda lebih mantap bagaimana menyetarakan reaksi redox untuk soal SBMPTN, sehingga kita hanya konsentrasi pada MnO4, Min, dan CO2. Terima kasih Anda sudah bergabung menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga dapat dipahami dengan baik dan Anda bersemangat untuk belajar kimia, sehingga ketika Anda menghadapi ulangan-ulangan harian di sekolah ataupun ulangan akhir Anda bisa sukses. Demikian juga ketika Anda terpaksa harus menempuh ujian UTBK SBMPTN dan ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi yang Anda ingin masuki. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti materi-materi kimia selanjutnya sampai tuntas di kelas 12 ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.